Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak, dan hari ini kita akan cek cek 1 2 3 ya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu IPS tema 6. Let's go. IPS tema 6 ya. Nah, jadi kemarin Bapak sudah sampaikan IPS mengenai mana proklamasi, kemudian bagaimana cara kita mengisi proklamasi dan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan secara detail mengenai apa itu masyarakat sejahtera. Oke, silakan dibuka bukunya, silakan dibuka laptopnya. Kalau bukunya laptop, silakan HP-nya disiapkan. Kalau mau screenshot silakan. Baik, peta kesejahteraan. Sebelum Bapak sampaikan tentang pengertian sejahtera, kesejahteraan ini adalah indikator disebut sejahtera itu di kita, maka ada 3 4 sebenarnya. Masyarakatnya aman, pendidikannya terjamin, kebutuhannya tercukupi, dan sehat. 4 ini ya. Nah, masyarakatnya aman, sekali lagi, pendidikannya terjamin, kebutuhannya tercukupi, dan sehat. Ketika 4 indikator ini sudah terpenuhi, maka itu disebut sejahtera atau kesejahteraan. Ya, oke, langsung kita ke sini. Baik, apa yang dimaksud dengan sejahtera? Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur. Ini ya, bisa dilihat di sini. Aman artinya berarti kita merasa aman tinggal di Indonesia, tinggal di tanah air kita, tidak ada ancaman dari luar, tidak ada yang menzalimi kita, tidak ada yang menyakiti baik fisik maupun mental. Gitu. Sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran itu artinya kesulitan dan sebagainya. Itu adalah sejahtera. Maka kesejahteraan adalah hal yang dalam keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram, ya, penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya, kemakmuran. Nah, indikator ataupun ciri orang makmur biasanya terlihat dari indeks kebahagiaannya, gitu ya. Nah, ini adalah sejahtera, gitu. Next. Nah, indikator kesejahteraan. Indikator ini adalah ciri-ciri disebut kesejahteraan. Ciri-ciri disebut hidup dengan sejahtera. Kesejahteraan akan terwujud apabila dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan, yaitu yang pertama. Yang pertama, yang ini ya. Kelihatan nggak? Bapak kasih pensil dulu deh. Ntar ya, biar semuanya merah gitu. Ntar dulu. Nah, ini ya. Yang pertama adalah jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu indikator ciri orang sejahtera itu, ciri masyarakat yang sejahtera itu, kebutuhannya terpenuhi. Artinya jumlah pendapatan yang diterima masyarakat, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, kan mendapatkan pendapatan tuh. Orang kerja kan dapat pendapatan, baik kerjanya, nanti kerja dulu Bapak sampaikan di kelas 4 maupun di kelas 5. Pekerjaan itu ada berapa? Ada 2. Pertama bidang barang, yang kedua adalah bidang jasa. Oke ya, kita pahami dulu.
orang tua kita bekerja, nah ada yang di bidang jasa, ada yang di bidang barang. Kalau barang berarti kita memproduksi, menyalurkan, dan menjual barang. Paham ya? Seperti apa Pak? Ya seperti warung nasi, penjual sepatu, penjual HP. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang barang. Barangnya ada, dijual. Ada transaksi penjualan, salah dua-duanya diuntungkan. Yang beli dapat barangnya, yang ngejual dapat uangnya. Itu adalah transaksi penjualan. Itu disebut pekerjaan. Semua yang dilakukan oleh orang tua kita pasti di dua bidang itu. Kalau tidak di bidang jasa, maka di bidang barang. Nah, ada yang bidang jasa. Pekerjaan di bidang jasa adalah menawarkan kemampuan seseorang dalam melayani masyarakat. Ya, jasa yang digunakan atau kemampuan yang digunakan oleh seseorang untuk mencari pendapatan ataupun mencari penghasilan. Contoh, dokter dia nggak jual barang apa-apa, tapi karena kemampuannya, karena keilmuannya bisa mengobati, misalkan bisa memberikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, maka dokter mendapatkan pendapatannya dari situ. Siapa lagi yang bidang jasa? Supir angkot Pak, oh kok boleh. Guru Pak, boleh ya. Guru, kayak Bapak guru. Nah, Bapak mendapatkan pendapatannya adalah dengan cara memberikan kemampuan Bapak sebagai guru. Nah, sebagai guru lalu Bapak mendapatkan pendapatan. Ya, contoh pekerjaan yang di bidang jasa, guru, dokter, apalagi ya. Banyak ya. Arsitek juga bisa. Arsitek Pak, arsitek barang apa jasa? Arsitek jasa. Jadi dengan kemampuannya dia mendesain dan mengarsiteki suatu bangunan misalkan ya. Nah, guru, dokter, kereta api ya, jasa layanan kereta api. Nah, itu semua orang-orang yang bekerja di bidang jasa maupun yang di barang akan mendapatkan sebuah income ataupun pendapatan berupa uang ataupun penghasilan. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan ini. Kelihatan nggak? Nah, demi memenuhi kebutuhan ini. Nah, orang akan merasa cukup kalau hidup, tapi orang tidak akan merasa cukup kalau memenuhi gaya hidup, ya kan? Nah, kebutuhan itu kemarin dulu Bapak udah sampaikan ada berapa? 3 ya. Ada 3. Primer, nah ini dia primer, sekunder, dan satu lagi tersier. Yang mana Pak yang harus digunakan? Maka orang dewasa ataupun orang tua kita akan memilih kebutuhan yang paling utama dulu, yaitu primer. Primer artinya satu, primer artinya utama, sekunder artinya kedua. Yang didahulukan yang mana? Pertama ke yang kedua? Yang pertama dulu. Nah, kebutuhan primer ini ada berapa? Ada 3. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, dan papan. SPP, sandang berarti baju, sandang. Pangan berarti makanan, papan berarti rumah. Nah, jika pendapatan yang diterima oleh masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ini, minimal yang primer dulu deh ya, minimal yang primer dulu. Misalkan si A bekerja dari siang sampai malam, pendapatannya dalam 1 bulan itu cukup memenuhi kebutuhan primer, bisa makan untuk istri dan anaknya, dikasih pakaian untuk istri dan anaknya, dikasih rumah untuk istri dan anaknya. Maka ketika pendapatan masyarakat yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, maka itu disebut sejahtera. Paham ya? Nah, sudah mulai sejahtera. Yang kedua,
terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial, fasilitas pendidikan yang semakin mudah. Oke, yang ini dulu. Terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak adanya kecemburuan sosial. Jadi setiap daerah pendapatannya sama rata, artinya sama rata tuh sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan mata pencaharian dan pekerjaan masing-masing, ya. Nah, sekarang yang keempat, ini harusnya yang keempat ya, fasilitas pendidikan yang semakin mudah dan terjangkau sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang memadai yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah fasilitas pendidikan. Ya, fasilitas pendidikan ini berkewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau sekarang pendidikan wajib ya, pendidikan wajib sekarang 9 tahun. Jadi orang tua kita wajib menyekolahkan kita itu kemampuannya 9 tahun. Artinya berarti 9 tahun berarti SMP ya. SMP. Jadi ketika masyarakat sudah bisa memenuhi pendidikannya, memberikan pengetahuannya untuk anak-anaknya, maka itu disebut indikator sejahtera, termasuk sejahtera. Pendidikannya tercukupi, kebutuhan primernya tercukupi, kemudian apalagi ya, rasa aman gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, seperti tersedianya fasilitas yang dengan dekat dengan masyarakat seperti puskesmas dan puskesdes. Nah, ayeuna kieu hidup kalian, bukan kalian ya, sorry, kita makan dikasih, pendidikan sekolah oke, kebutuhan tidur rumah ada, tapi sakit berarti tidak bisa disebut sejahtera. Tapi masyarakat itu sakit turun terus Pak, berarti belum sejahtera. Ya, kebutuhannya ada, pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, pendidikannya tercukupi, makan sandang pangannya tercukupi. Tapi misalkan di suatu daerah itu banyak yang sakit, berarti belum dikatakan sejahtera. Belum dikatakan masyarakat sejahtera. Maka indikator terakhir adalah sehat. Pertama, aman. Kedua, selamat. Ketiga, terpenuhi. Yang keempat adalah sehat. Nah, kualitas kesehatan di negeri ini harus ditingkatkan, ya. Mulai dari pola pikir, mulai dari pola makan, mulai dari manajemen stres. Nah, ini mempengaruhi kesehatan kita. Ya, semuanya mempengaruhi kesehatan kita. Apa Pak yang mempengaruhi? Pikiran kita, ya. Orang yang stres, ngalamun, ya itu bisa mempengaruhi kesehatannya, gitu ya. Semakin meningkat dan merata. Nah, apa yang dilakukan pemerintah adalah membuat dan membangun puskesmas ini di sini ya, dan puskesdes di setiap kecamatan. Kalau puskesmas itu, ya, kalau puskesmas itu di setiap kecamatan. Nah, kalau puskesdes ini adalah di setiap desa. Jadi setiap desa ada satu pusat kesehatan desanya. Kalau puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, per satu kecamatan ada satu. Minimal satu kecamatan ada satu puskesmas. Nah, di Kecamatan Cimenyan ada satu puskesmas, itu yaitu di dekat kecamatan di sana. Jalan Pananjakan di situ. Nah, itu layanan-layanan yang dilakukan ataupun upaya pemerintah dalam menyehatkan warganya. Oke, next. Jadi indikator pertama adalah apa? Merasa aman. Kemudian kebutuhan terpenuhi, pendidikan terpenuhi, dan juga sehat. Itu adalah indikator kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Pemerintah itu ada apa yang pemerintah itu ada dua, pemerintahan pusat
ya. Ini nomor 1, ini pusat. Nah, kemudian nomor 2 adalah pemerintah daerah. Ini pusat. Ya, jelek ya tulisan Bapak. Nggak pakai pulpen, sorry. Nah, daerah. Oke. Nah, pemerintahan pusat adalah ini sebuah kebijakan yang multinasional yang dipimpin oleh presiden. Nah, daerah ada gubernur, ya, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan. Nah, ini adalah upaya-upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat mulai dari pusat sampai perangkat desa. Presiden, kemudian gubernur, turun ke bawah ada bupati, turun ke bawah ada kecamat, turun ke bawah ada kepala desa, turun ke bawah ada RW, turun ke bawah ada RT. Nah, semuanya harus bekerja untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kita akan lihat upayanya. Yang pertama adalah ini. Nah, upayanya ini mengubah pembangunan yang prioritas di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Nah, ini adalah salah satu upaya itu adalah usaha yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Biasanya pembangunan itu di kota-kota besar. Nah, sekarang disamaratakan. Biasanya presiden-presiden yang lalu itu mempusatkan pembangunan di Pulau Jawa. Kenapa Pak di Pulau Jawa? Karena sensus penduduk Pulau Jawa itu paling banyak. Maka kebutuhan dan lapangan pekerjaan di Pulau Jawa akan lebih dibutuhkan di Pulau Jawa daripada pulau-pulau yang lain. Makanya pemerintah pada saat itu, presiden-presiden yang lalu lebih memusatkan pembangunannya di Pulau Jawa. Pembangunan itu banyak, sektor-sektor pembangunan itu banyak, ya. Baik pembangunan jalan tol untuk melancarkan perekonomian ataupun pembangunan yang lain, sarana prasarana yang lain pembangunan. Nah, tetapi sekarang berorientasi mementingkan, ya, orientasi itu berkepentingan membangun pembangunan itu hingga ke pelosok desa, semuanya merata. Apa yang dilakukan oleh presiden saat ini berupaya untuk mensejahterakan semua provinsi, semua pulau. Jadi biasanya rel kereta api itu ada di Sumatera dan Jawa. Nah, sekarang katanya Presiden Jokowi sedang membangun kereta api di Kalimantan dan di Sulawesi. Kemudian tol Trans Sumatera sudah tersambung, tol Trans Jawa juga sudah tersambung. Pembangunan tol di Kalimantan sedang dikebut, di Sulawesi sama, di Papua juga sama. Nah, ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak berat sebelah, bahwa pemerintah mementingkan semua provinsi, ya, mementingkan semua rakyatnya. Baik, itu adalah upaya ataupun usaha pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Baik. Oke, ini adalah upaya selanjutnya adalah memberikan pelatihan, memberikan pelatihan kepada masyarakat yang siap kerja untuk dalam upaya memberikan pendapatan kepada masyarakat. Tapi sebelum bekerja kan ada pelatihan dulu. Sebelum bekerja maka ada pelatihan dulu. Nah, pelatihan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK. PKK tahu artinya? Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Itu adalah singkatan dari PKK. Untuk membatik. Jadi belajar membatik. Nah, dari membatik ini kemudian
kumpullah komunitas batik yang bisa membatik. Dari situlah muncullah sebuah usaha untuk membatik, kemudian hasilnya dijual. Itu kan akan menjadi sebuah pendapatan. Ketika pendapatan sudah bisa memenuhi kebutuhan, maka itu disebut sejahtera. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah pembangunan nasional, melakukan pembangunan nasional. Tadi Bapak sudah sampaikan, pembangunan ini bisa saja sektornya adalah lapangan pekerjaan, membangun perusahaan-perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian pembangunan di bidang transportasi, pembangunan di bidang telekomunikasi, pembangunan di di sektor-sektor lain misalkan ya, itu dibangun secara nasional oleh pemerintah pusat. Ya. Untuk apa Pak? Ya untuk mensejahterakan rakyat. Next, selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari gurunya, mulai dari sarana prasarananya, kemudian kesejahteraan untuk guru-gurunya juga, kemudian pengetahuan untuk murid-muridnya juga. Jadi kualitas pendidikan ini ditingkatkan karena kualitas pendidikan di Indonesia ini tertinggal. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, ini Indonesia ini ada pada 300 berapa gitu ya. Sebentar lobet. Oke, lobet ya. Baik, selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan Indonesia itu tertinggal dari negara-negara lain. Oke, kalau kita bandingkan dengan Singapura, kita kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kita kalah. Makanya upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Pendayagunaan ingin berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, ini pemerintah juga salah satu kewajiban pemerintah dalam upayanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, salah satunya adalah memberikan kualitas kesehatan. Mulai dari penyuluhan pelatihan. Penyuluhan ini pemberian ilmu pengetahuan. Penyuluhan ini pemberian ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Contoh misalkan penyuluhan tentang gizi buruk, penyuluhan tentang polio, penyuluhan tentang vaksin, penyuluhan tentang vaksin COVID-19, penyuluhan tentang bahaya COVID-19, penyuluhan tentang vaksinasi COVID-19. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu pembangunan di bidang rumah sakit. Jadi pembangunan rumah sakit tadi sudah disampaikan sama Bapak, baik rumah sakit maupun puskesmas bisa menjangkau dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat di kota, juga masyarakat di desa. Tidak hanya masyarakat yang ada di tengah, tapi masyarakat yang ada di perbatasan juga bisa untuk menjangkau puskesmas maupun rumah sakit. Nah, alhamdulillah di kita ya, karena kita memang daerahnya adalah daerah penyanggah ibu kota yaitu Bandung. Jadi pasti kalau rumah sakit di kita pasti banyak. Kalau sakit bisa ke kota ataupun ke puskesmas. Tetapi kalau di daerah-daerah lain kan memang belum ya, belum. Jadi mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya pemerintah mengupayakan rumah sakit ataupun puskesmas ya, puskesmas yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan juga murah. Tapi insya Allah murah. Mengelola sektor-sektor penting. Nah, mengelola sektor-sektor penting bisa jadi hubungannya dengan sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor BUMN, badan usaha milik negara, sektor transportasi. Ini dikelola oleh pemerintah. Jadi dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Yang terakhir adalah melestarikan budaya nasional dan meningkatkan keamanan nasional. Melestarikan budaya nasional, nah ini banyak sekali wujudnya ya. Contoh-contohnya melestarikan budaya nasional, misalkan dengan promosi di stasiun televisi,
meningkatkan lagi, memperkenalkan kembali budaya lokal, menguatkan kembali kecintaan kita kepada tanah air gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi bangga dengan hasil produksi luar negeri tapi merasa malu dengan budaya sendiri. Itu kurang baik ya. Yang bagus adalah merasa bangga akan hasil karya anak bangsa melalui budaya nasional, tetapi juga kita tidak tertutup dari budaya-budaya luar. Itu namanya globalisasi, nanti kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan keamanan nasional. Nah, ini adalah sebuah kewajiban pemerintah juga melalui Kementerian Pertahanannya juga meningkatkan keamanan nasional. Nah, kalau tentara misalkan ya, tentara ini menjaga stabilitas geografis wilayah Indonesia dari barat sampai timur. Kalau dari barat ada satu pulau paling ujung namanya Pulau Weh, bukan Pulau Sabang, tapi ada satu pulau namanya Pulau Weh. Dan paling timur Indonesia adalah Pulau Merauke, Merauke ya, di Merauke. Nah, itu namanya dijaga oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan nasional. Oke. Nah, oke. Mungkin itu dia tadi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan aja di Classroom. Nanti Bapak akan berikan tugasnya di Classroom. Nah, Bapak akan kasih ya soalnya di Classroom, jadi tunggu aja. Oke, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.